Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Untuk pada video kali ini saya tidak akan buatkan tutorial lagi ya. Dan untuk khusus video kali ini saya akan coba jawab dari pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nah, soalnya ini saya buka banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang saya tidak bisa jawab satu persatu ya. Dan makanya saya akan buatkan videonya kali ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan saya juga sudah rangkum ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu penting dan nantinya bisa membantu teman-teman yang mempunyai masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan di kolom komentar ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia nonton channel ini dan sudah memberikan dukungan ataupun supportnya. Dan bagi teman-teman yang belum support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya channel ini itu makin berkembang dan makin memberikan informasi yang bermanfaat seputar burung merpati. Oh ya, untuk teman-teman nanti saya akan adakan giveaway lagi pada 20.000 subscriber. Makanya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini lebih cepat menuju ke 20.000 subscriber. Oke. Dan langsung saja kita ke pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Presto Suram ya. Dan pertanyaannya yaitu, makasih Mas udah dibuatin videonya. Oke, sama-sama. Dan request lagi, next kenapa merpati lagi anggrem nggak boleh digabur? Kalau digabur katanya bisa hilang. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya merpati yang lagi anggrem itu posisi burungnya itu tidak fokus ke betina ya, jadi fokusnya pada reproduksi merpatinya. Jadi saya juga pernah mengalami kenapa kok ketika merpati saya lagi anggrem dan saya gabur ternyata bisa hilang. Kalau jaraknya mungkin 500 meter ataupun 1 kilo mungkin masih bisa pulang, tapi kalau lebih dari 1 kilometer ke atas itu kebanyakan hilang teman-teman, meskipun merpati teman-teman itu sudah menempuh jarak terbang yang jauh. Nah, itu kenapa bisa hilang, karena merpatinya itu tidak dalam kondisi yang siap untuk diterbangkan, dan yang kedua itu tidak posisi giring, dan yang ketiga tidak fokus betina, karena posisi merpati ini itu lagi proses reproduksi dan konsentrasi merpatinya itu tidak lagi bagus, makanya merpatinya itu kebanyakan hilang ya. Jadi untuk teman-teman yang merpatinya lagi anggrem jangan sekali-kali diterbangkan ya, karena berakibat fatal merpatinya itu bisa hilang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, yaitu dari Dimas Hunter. Nah, untuk malam hari cuma dipegang aja Bang, saya kan baru beli merpati, kira-kira harus dikurung berapa lama agar dia tidak kembali ke tempat asalnya? Nah, ini kebanyakan merpati tinggian mungkin ya, kalau diterbangkan kembali ke pemiliknya yang dulu. Nah, biasanya merpati ini itu adalah merpati yang sudah jarak tempuh terbangnya itu sudah jauh, makanya kalau diberi sama orang bisa kemungkinan besar merpatinya balik lagi. Nah, solusinya untuk teman-teman jangan dikeluarkan dulu dalam kandang ya, kurang lebih selama 1 mingguan ya. Dan setelah 1 minggu teman-teman coba umbar, dan jangan lupa betinanya itu diikat ya, sayapnya atau larnya diikat biar tidak terbang. Nah, biasanya kalau merpati yang sudah jam terbangnya udah jauh itu rawan kembali ke pemilik asalnya. Jadi dok, saya sarankan yang pertama itu betinanya itu diikat, jangan sampai dia terbang ke atas. Dan yang kedua, ini solusi paling ampuh ya, ketika merpati yang teman-teman beli itu selalu kembali ke pemilik lamanya, yaitu merpatinya dianakin ataupun merpatinya tuh harus beranak dulu ya, minimal 1 kali. Nah, biasanya kalau sudah begitu itu merpatinya bakal awet di kandang teman-teman dan tidak lagi kembali ke rumah asalnya ataupun rumah lamanya. Nah, itu untuk saya sendiri teman-teman ya. Dan kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Dimas Aditya. Bahas dong Bang awal buat merpati player, dari awal sampai jadi porsi latihannya itu gimana, dan perawatannya gimana, dan porsi makannya juga gimana. Buatin foto
buatin tutorial dan langkah-langkahnya. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin harus dibuatkan tutorialnya ya, jadi harus buatkan videonya untuk di masa TTA ini. Jadi saya tidak bisa jawab secara detail di sini karena terlalu kepanjangan ya. Mungkin tunggu aja tutorialnya untuk di masa TTA ya. Dan next, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Denny Akbar. Bang, saya punya merpati baru dan merpati saya rabanya sama kayak punya abang. Kuku kakinya semuanya warna hitam, tapi ada 1 atau 2 kuku kakinya warnanya itu putih. Dan pengaruh kagak bang? Salam dari Jakarta Utara. Oke, salam juga dari Cilacap ya. Nah, untuk masalah warna kuku itu biasanya ngaruh ke karakter merpati teman-teman ya. Dan untuk saya sendiri, saya sarankan untuk teman-teman dari warna kuku merpati usahakan satu warna ya. Kalau putih ya putih semua, kalau hitam ya hitam semua. Kalau dari salah satu warna kuku tersebut ada yang beda, biasanya ngaruh ke karakternya ya, itu karakter merpati. Oke. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Fahri Doang. Halo bang, saya mau, misalnya kita mau ganti jodoh, terus pejantan mau kita jodohkan dengan betina yang baru, lalu dari hari pertama dipetil sampai ke 2 hari, yang ketiga harinya pejantan sudah berancah dan si betina sudah lenceh, apakah boleh langsung dijodohkan? Kalau dijodohkan pengaruh nggak bang ke depannya? Nah, untuk teman-teman yang mau ganti jodoh ini harus diperhatikan benar-benar ya, jangan sampai merpati teman-teman itu malah jadi stres karena dipetil ya ataupun dipisahkan dengan pasangannya. Nah, untuk saya sendiri pertama-tama untuk mengganti jodoh ini teman-teman pisahkan pada malam hari ya, pisahkan keduanya, jangan sampai keduanya itu saling bertemu ya. Jadi pisahkan ke tempat yang jauh, jangan sampai ketemu. Dan teman-teman mandikan keduanya, si jantan ataupun si betina ini ya. Kalian mandikan dan dijemur, terus kalian kurung lagi ke pagupon ataupun dalam besek ya. Yang penting jangan saling bertemu, dan lakukan seperti itu terus sampai hari ketiga ataupun hari keempat, sampai benar-benar si pejantan itu mulai berancah dan si betina ini sudah mulai lenceh lagi. Dan untuk yang betina yang mau dijodohkan untuk pejantan ini, caranya itu harus lenceh ya. Kalau sudah lenceh teman-teman bisa langsung jodohkan, dan apabila pejantan yang mau dijodohkan ini sudah berancah, teman-teman bisa langsung jodohkan saja ya, itu tidak masalah. Dan untuk kedepannya jangan sampai betina yang lama ini ketemu lagi dengan pejantan yang baru dijodohkan ke betina yang baru ini. Nah, itu berpengaruhnya nanti kurang maksimal pas saat giring teman-teman. Jadi pejantan ini nanti akan mengejar ke betina yang lama dan akan mengejar juga ke betina yang baru, itu tidak akan maksimal hasilnya. Nah, saya sarankan betina yang lama ini kalau tidak ada jodohnya lagi teman-teman jual aja ataupun jangan sampai kelihatan pokoknya ya. Nah, itu saran saya teman-teman ya. Dan kita lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Nasir Muhammad ya. Dan pertanyaannya, bang, saya baru beli merpati kemarin tapi kok saya kasih makan gak dimakan-makan bang. Nah, untuk masalah merpati yang baru ini memang perlu adaptasi. Jadi ada merpati yang adaptasinya bagus, langsung nyaman di lingkungan yang barunya. Ada juga yang butuh adaptasi lebih lama lagi, seminggu ataupun 2 minggu, itu banyak teman-teman. Jadi mungkin merpati teman-teman itu masih belum adaptasi, jadi berpengaruh ke proses makannya. Dia belum mau makan karena belum nyaman dengan kandang barunya, dia masih beradaptasi. Oke, nanti lama-kelamaan juga akan mau makan kok kalau merpatinya itu lapar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ayang. Bang, bahas merpati yang bulunya potong terus dicabut dong, apa bisa tumbuh lagi? Oke, dan untuk masalah bulu dicabut itu pasti nantinya akan tumbuh lagi teman-teman, jadi jangan khawatir. Untuk teman-teman yang merpatinya bulunya ada yang potong, teman-teman cabut aja, nanti juga tumbuh lagi secara sempurna ya. Nah,
Terus pertanyaan yang terakhir di sini ada nama Budiansyah. Solusi betinanya galak. Gimana Bang pas proses penjodohan? Nah, ini galak karena mungkin betinanya ini sudah menguasai kandangnya. Jadi pas saat teman-teman masukin pejantan yang baru itu akan ditelapung ya ataupun gelut gitu di dalam kandang karena betina ini punya kuasa di kandang. Nah, untuk menjodohkan merpati ataupun terutama yang betina ini yang galak itu proses penjodohannya di tempat yang berbeda. Jadi jangan di tempat yang si betina ini. Jadi jangan di tempat si betina ini. Makanya kalau proses menjodohkan ini di tempat yang berbeda dan yang baru itu pasti tidak akan galak pejantan maupun si betinanya karena sama-sama beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini. Oke, untuk yang liar betinanya ataupun yang pejantan, teman-teman bisa lakukan pemandian pada saat pagi hari ya. Pemandian secara rutin, insya Allah nanti merpatinya juga akan jinak ya. Jadi rutin-rutin teman-teman mandikan pada pagi hari, insya Allah nanti juga akan jinak selama 1 minggu ke depan. Oke, saya jawab untuk pertanyaan teman-teman dan semoga jawaban saya bisa membantu teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai, dan yang belum subscribe saya ingat lagi ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan jangan sungkan-sungkan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar, insya Allah saya akan bantu jawab. Oke, dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.